Baik, kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Ukhti Aisyah As-Salafiyah akan, membicarakan, mendiskusikan tentang bagaimana cara memublikasi artikel ke jurnal, baik itu nasional maupun internasional. Disilahkan, tafadholi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Warahmatullahi alamin wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Di malam ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara mempublikasikan, jurnal, paper ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Dan, Aisyah yakin sebetulnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian juga mungkin ada yang jauh lebih berpengalaman dari Aisyah, tapi mungkin kita sama-sama sharing biar nanti, ada yang bisa Aisyah bagi dan mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti di akhir menambahkan atau mungkin, ingin mengklarifikasi sesuatu atau mungkin, memberikan insight yang belum Aisyah sampaikan. Untuk itu bismillah Aisyah izin untuk share screen dulu. Ini sebetulnya masih berkaitan dengan waktu itu, kita masih menggunakan slide yang sama, jadi, kita udah banyak belajar tentang penulisan paper, bagaimana struktur dari paper, kemudian juga, seperti apa paper yang baik, kemudian bagaimana cara membuat pendahuluan, membuat, bagian metode, membuat bagian kesimpulan, sampai kemarin, presentasi juga. Nah, sekarang kita akan fokus ke publikasi jurnalnya, ke bagaimana kita mempublikasikan jurnalnya, bagaimana cara kita untuk bisa, menampilkan hasil dari tulisan kita, bisa dibaca oleh orang lain, menjadi salah satu kontribusi kita. Pertama yang mungkin, ada dalam pikiran kita, apa urgensi dari mempublikasikan jurnal ini? Nah, di sini setidaknya ada 4 poin yang bisa kita pertimbangkan sebagai alasan untuk kita mempublikasikan sebuah jurnal atau sebetulnya paper yang dipublikasikan di jurnal. Yang pertama adalah tanggung jawab akademik. Sebagai seorang akademisi, tentunya kita punya tanggung jawab akademik, kita diminta untuk, menulis dan terutama tulisan-tulisan yang ilmiah, salah satunya diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang memang dia, dianggap ilmiah atau mungkin tadi, seperti kata Dr. Misno, ada beberapa jurnal-jurnal yang memang mereka terindeks, kemudian juga punya ranking-ranking yang baik, artinya, sudah dinilai oleh para ahli, oleh para pakar, sehingga bisa dipertanggungjawabkan, keilmiahannya. Nah, itu salah satu tanggung jawab kita, terutama bagi, mahasiswa kita yang masih belajar juga, punya tanggung jawab untuk menulis, setidaknya nanti di akhir menulis skripsi, tesis, atau mungkin disertasi, juga untuk Bapak Ibu para dosen, biasanya ada minimal-minimal khusus berapa banyak harus mempublikasikan jurnal. Yang kedua, tentunya sebagai salah satu kontribusi kita untuk mengabadikan tulisan kita. Kita sebagai seorang akademisi punya ide, punya gagasan, punya, hal-hal yang ingin kita sampaikan, cuma dengan cara yang lebih ilmiah. Jadi tidak disampaikan hanya sekedar dengan, kata-kata saja, tapi betul-betul bisa diabadikan, bisa dibaca ke depannya oleh banyak orang. Oleh karenanya Aisyah suka, ketika melihat ada jurnal-jurnal yang dipublikasikan puluhan tahun yang lalu, jadi pas dilihat publikasinya tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an. Masya Allah itu, terharu gitu lihatnya, karena di saat-saat waktu itu mungkin Aisyah belum lahir, tapi, sudah ada yang menulis dan akhirnya tulisannya bisa dibaca sampai saat ini Aisyah, melihatnya gitu. Jadi mengabadikan tulisan secara ilmiah, mengabadikan gagasannya secara ilmiah, mengabadikan sebuah ide secara ilmiah. Yang ketiga adalah meningkatkan penilaian akademis untuk institusi. Kalau di sebagian, institusi, ketika kita menggunakan institusi mereka sebagai afiliasinya, misalnya, saya bekerja di, kampus A atau mungkin kampus B. Ketika kita menggunakan afiliasi kampus tersebut untuk, di jurnal kita, maka ada sebagian yang itu bisa memberikan benefit ke kita, benefit ekonomisnya gitu. Ada, mungkin tambahan, ada mungkin nanti, insentif gitu dari, institusi tersebut. Selain itu juga bisa memberikan, dampak yang baik untuk institusi tersebut, menunjukkan bahwa institusi tadi apalagi dalam bidang pendidikan, apalagi dalam bidang riset, ketika banyak orang yang ada di dalamnya itu, punya banyak karya-karya jurnal, maka institusi tersebut atau mungkin tadi lembaga tersebut, konsultan tersebut, kalau di konsultan riset, itu menunjukkan lebih ilmiah lagi. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak, cuma ini 4 poin di sini. Yang terakhir adalah salah satu syarat kemajuan karir dan promosi. Ini sudah disampaikan oleh beberapa dosen UI, kalau ternyata salah satu, cara untuk kita meningkatkan atau menaikkan,
promosi dalam karir di bidang akademis, menurut dosen tersebut adalah dengan publikasi jurnal. Semakin banyak akan semakin baik, begitu. Itu dari sisi urgensinya, kenapa kita harus mempublikasikan jurnal dari segi profesional sebenarnya ya. Nah, kemudian bagaimana kita mempublikasikan jurnal? Sebenarnya di sini ada kunci utama, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebelum diajukan untuk publikasi, penting sekali untuk memilih jurnal yang tepat dan memahami bagaimana pengelolaan jurnal akademik. Hal ini menunjukkan kalau ketika kita mau mempublikasikan jurnal, kita harus tahu apa jurnal yang tepat untuk tulisan kita. Karena sebagian jurnal berbeda dengan jurnal yang lainnya. Ada sebagian jurnal yang mereka memang pengen tulisannya secara detail misalnya, ada yang maunya umum, ada yang mungkin ketika menulis nggak boleh panjang-panjang, punya batas-batas tertentu, ada yang pengennya lebih lengkap, lebih baik, ada yang mungkin tidak perlu banyak-banyak mensitasi, ada yang justru lebih banyak citasi lebih baik. Dan ini menunjukkan kalau tulisan kita kadang-kadang mungkin ditolak di satu jurnal bukan karena tulisannya kurang baik, tapi karena memang tulisan kita tidak sesuai dengan skup jurnal tersebut. Oleh karena itu penting sekali sejak awal memilih satu jurnal yang memang kita sudah teliti, seperti apa skupnya, apa bidang dari jurnal ini, dan lain sebagainya. Waktu itu Aisyah pernah mengirimkan salah satu tulisan ke jurnal apa namanya, Jabr atau apa gitu di Emerald. Dan waktu itu ditolak bukan karena idenya kurang baik, tapi kata reviewernya ternyata mereka tidak menerima tulisan dengan metode kuantitatif. Mereka hanya menerima tulisan yang menggunakan metode kualitatif, dan waktu itu tulisan Aisyah pakai metode kuantitatif dan akhirnya ditolak. Jadi bukan karena tulisannya tidak bagus gitu, bisa jadi ketika kita mengirimkan ke jurnal dan ditolak, tapi karena sebab tadi, atau mungkin waktu itu Aisyah pernah membuat juga, biasanya kalau penelitian Aisyah ini banyak tentang tema bibliometrik, mengirimkan ke science editing, itu ada jurnal di Korea yang mereka fokus ke bibliometrik. Tapi ternyata pas dikirimkan ditolak karena ternyata bibliometrik mereka susunan bagaimana cara menginterpretasikannya, menganalisisnya beda dengan cara Aisyah biasa menganalisis. Dan sebenarnya cara yang biasa Aisyah analisis ini udah banyak diterbitkan di jurnal yang lain, tapi pas dicocokkan dengan science editing beda gitu. Mereka punya struktur tersendiri yang harus dijelaskan itu caranya beda. Dan itu berarti kita harus menyesuaikan gitu. Jadi ketika kita memang menunjukkan, oh saya mau mengirimkan ke jurnal ini, kita harus tahu bagaimana template dari jurnal tersebut, bagaimana format yang mereka minta, bagaimana contoh dari jurnal-jurnal, paper-paper yang sudah dipublikasikan oleh jurnal tersebut untuk kita sesuaikan. Dan kita juga harus paham bagaimana pengelolaan jurnal akademik. Tadi soal kita mengirimkan submitnya bagaimana, karena nanti ada yang kalau di call for paper ada yang lewat Convey, atau mungkin nanti lewat OJS-nya, atau mungkin sebagian ada yang lewat langsung email, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tahapan publikasi, pertama untuk mungkin kalau Bapak Ibu dosen udah seringnya menerbitkan paper-paper, udah sering menerbitkan jurnal. Untuk teman-teman mungkin yang masih seumuran Aisyah yang masih awal banget nih, baru banget pengen belajar untuk publikasi jurnal, bagaimana awalnya, bagaimana kita harus memulainya, dari mana nih mulainya. Nah, di sini ada beberapa poin, ada beberapa tahap sebenarnya. Yang pertama, kita bisa mulai dengan banyak-banyak baca jurnal internasional. Jurnal internasional itu yang kita pilih yang bagus ya, yang mungkin tadi terindeks Scopus, yang mungkin ada tanda Elsevier-nya di atas, atau mungkin dia dari Emerald, itu biasanya udah bagus. Dan dari sana, manfaatnya adalah ketika kita sering-sering baca, walaupun mungkin nggak terlalu paham apa isinya, apa konteksnya, tapi setidaknya kita jadi familiar dengan bagaimana struktur paper ilmiah. Kita jadi tahu, oh ternyata introduction itu kurang lebih 1,5 halaman, 2 halaman gitu. Kita juga tahu bagaimana style menulisnya. Oh ternyata penulisannya itu nggak boleh terlalu berbunga-bunga misalnya, harus langsung to the point, harus langsung baku dan resmi gitu ya, pakai bahasa Inggrisnya pun yang formal, nggak boleh terlalu banyak kata-kata sambung dan lain sebagainya. Juga kita tahu bagaimana gaya bahasa sebuah paper ilmiah tadi. Dia harus baku, dia harus menggunakan bahasa Inggris yang tidak ada kesalahan grammar dan lain-lain. Terakhir, itu juga akan menumbuhkan passion kita, keinginan kita untuk keinginan kita untuk betul-betul semangat gitu ya, baca banyak jurnal yang lain, kita jadi termotivasi. Ini banyak yang jurnal sudah terpublikasikan, kita juga jadi ingin publikasi. Dan kita juga jadi tahu preferensi jurnal. Dengan kita sering baca, kita tahu, oh jurnal ini karakternya seperti ini, jurnal ini karakternya seperti ini, jurnal ini karakternya seperti ini. Kedua, belajar menulisnya secara bertahap. Kita bisa mulai dari, kalau untuk teman-teman ini yang benar-benar baru mulai banget belajar,
menulis, bisa mulai dengan misalnya membuat artikel-artikel koran, artikel majalah, atau mungkin kolom, tulisan pendek. Aisyah sering merekomendasikan teman-teman mahasiswa untuk ikut mengirimkan ke Republika misalnya, atau Syariah News, atau My Sharing yang bersifat ekonomi gitu. Kemudian bisa kita mulai juga dengan mengirimkan, mempublikasikan pada jurnal-jurnal lokal. Bisa mulai dari jurnal yang tidak terindeks, baru yang terindeks lokal. Itu juga udah baik insya Allah. Yang ketiga, kita baru mulai naik tahap. Mungkin kita belajar seperti ini, walaupun research camp ya udah beberapa pekan, kita udah paham, tapi memang butuh proses gitu. It takes time. Nggak langsung seketika setelah selesai dari research camp ini langsung bisa publikasi jurnal internasional, enggak. Semuanya kita bertahap, kita belajar dulu, mungkin sekali dua kali ditolak, itu wajar, tapi setelah itu kita biasanya dapat review, kita jadi tahu mana bagian salah-salahnya, mana yang harus diperbaiki. Nah, di tahap ketiga kita mulai bisa masuk coba publikasi ke jurnal internasional yang tidak terindeks, minimal kita melatih bahasa kita. Karena tentunya kita harus pakai bahasa Inggris ya, atau sebagian ada yang minta bahasa Arab juga. Juga kita tahu bagaimana positioning kita secara internasional. Kita tahu bagaimana apa istilahnya, bagaimana urgensi, bagaimana sebuah paper internasional, sebuah jurnal internasional itu punya peran dalam dunia ilmiah gitu, dalam literatur ilmiah. Juga meningkatkan self confidence kita. Kita juga jadi lebih pede, lebih belajar banyak di sana, belajar bahasa Inggrisnya lagi, jadi terlatih lagi, belajar untuk mengidentifikasi kesalahan. Kalau kita sering banget di review, kita jadi tahu, oh salah kita di sini, oh ternyata kita kurang di sini, kita harus perbaiki ini gitu. Kemudian kita bisa masuk selanjutnya ke publikasi jurnal yang terindeks. Nah, di sini kita banyak yang harus diperhatikan. Mulai dari jurnal itu apakah dia welcome atau tidak welcome terhadap topik ekonomi syariah. Ini kita berbicara dalam ruang lingkup ekonomi syariah, walaupun ya tadi kembali lagi ke bidang masing-masing. Kita harus tahu apakah jurnalnya memang sesuai dengan bidang kita, menerima bidang syariah atau enggak. Karena ada sebagian jurnal yang mereka memang tidak menerima pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan yang kita kaitkan dengan agama gitu. Kemudian juga kita harus punya passion terhadap filosofi, technical dan theoretical. Kita harus paham bagaimana filosofi jurnalnya, technical dari jurnalnya, secara teori jurnalnya seperti apa. Dan terakhir, dia juga bisa meningkatkan reputasi kampus, pribadi, bahkan negara. Karena yang kemarin Aisyah ceritakan soal bibliometri, kita bisa lihat negara mana yang punya positioning secara internasional dalam topik-topik tertentu. Bahkan juga kampusnya, kita bisa tahu kampus mana nih, kalau misalkan kita bawa afiliasi kampus kita, semakin banyak yang kita publikasi, semakin bagus. Saya punya cerita sedikit, beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Profesor Tiemann, beliau salah satu dosen ekonomi, dan beliau concern dalam menulis paper tentang halal supply chain. Jadi waktu kemarin kita ada kerjasama untuk bikin paper tentang halal supply chain, dan beliau bilang, beliau sempat cerita gitu ya, ini beliau non muslim, dan beliau bilang, menyindir kita gitu sebenarnya, kok saya ini jarang sekali menemukan, jadi karena kita buat bibliometrik, jadi muncul tuh nama-nama siapa aja author yang banyak mempublikasikan, dan muncul nama beliau paling besar. Kata beliau, saya ini bingung deh, kenapa orang muslim ini nggak ada yang semangat atau nggak ada yang concern gitu dalam membahas hal supply chain. Padahal ini satu bidang yang menarik banget, kata beliau. Tapi saya jarang menemukan orang muslim yang punya passion untuk bahas ini gitu. Dan itu jadi pembelajaran buat kami juga. Ternyata kita masih kurang banyak nih, kita harus ngejar lebih jauh kalau misalkan berbicara tentang publikasi internasional ini. Kita punya banyak ide, sebenarnya banyak yang punya pemahaman soal itu, banyak yang punya ilmunya, tapi tinggal dipublikasikan, harus punya positioning itu gitu. Selanjutnya, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini udah tahap selanjutnya. Seandainya kita, oke, sekarang kita mulai masuk ke dunia jurnal internasional. Bagaimana cara publikasinya, kemudian juga dalam jurnal internasional ini apa saja yang harus diperhatikan. Nah, ini beberapa poin utamanya. Pertama, dari segi bahasa. Tulisan yang bahasa Inggris, tulislah jurnal kita, paper kita dengan bahasa Inggris yang bagus dan jelas serta konsisten pada topik. Jadi nggak terlalu kemana-mana, bahasa Inggrisnya juga bagus. Aisyah rekomendasi menggunakan Grammarly, bisa beli yang premium untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih baik. Jadi itu mereka software itu akan mengecek tulisan kita, cek bagian mana yang salah-salah kalau dalam bahasa Inggris, dan itu membantu banyak sih. Kemudian yang kedua, judul, abstrak, dan pengantar paper kita ini efektif, maksudnya jelas gitu ya. Jadi nggak terlalu abstrak, nggak terlalu umum banget, spesifik gitu.
dan bisa dipahami. Ketiga, konten dan bagian-bagiannya itu logis dan sesuai. Jadi kadang-kadang ada yang mereka tuh introduction dengan nanti findings itu udah jauh beda tuh. Introduction ngomongin apa, findings ngomongin apa. Nah, ini harus saling berkaitan, harus logis juga, harus nyambung gitu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia punya konteks dan implikasi yang teoritis. Jadi ada implikasinya, ada dampaknya. Kemudian analisis dan interpretasi yang cermat. Jadi benar-benar ditulis, dianalisis, dielaborasi dengan cermat, dengan rapih, dengan betul-betul kita paham betul nih dengan apa yang kita tuliskan. Jadi interpretasinya nggak salah ketika kita menjelaskan sebuah, mungkin nanti ada gambar, mungkin nanti ada grafik dan lain sebagainya. Selanjutnya pernyataannya terbukti. Jadi kita tidak berasumsi lagi ketika kita menulis sebuah jurnal di bagian-bagian akhir hasilnya gitu ya. Kita harus benar-benar punya pendapat, punya argumen yang ilmiah dan dapat dibuktikan. Selanjutnya juga jujur tentang asumsi atau kelemahan yang tidak terpenuhi. Nah, ini sebetulnya concern banget Aisyah di sini. Dulu awal-awal menulis paper, Aisyah sering tidak mengakui itu gitu. Jadi ketika ditanya atau mungkin ada review, Aisyah berusaha memenuhi semua ekspektasi mereka. Padahal sebetulnya nggak apa-apa banget ketika kita memang punya kekurangan dari penelitian kita. Misalkan biasanya penelitian ini menggunakan apa ya, misalnya menggunakan metode ABC gitu, harus bareng bertiga. Nah, cuma Aisyah cuma pilih misalkan yang A aja. Asalkan kita punya alasan, kenapa kita milih yang A aja? Apakah memang belum ada nih yang pakai yang A aja, atau mungkin yang A ini lebih relevan dalam penelitian ini? Dan kita di situ menyampaikan kalau kelemahan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan metode B dan C. Jadi asalkan kita mengakui dan kita punya alasan untuk itu, atau nanti bisa jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode B dan C misalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus perfect dalam satu tulisan, nggak harus betul-betul dari A sampai Z, nggak apa-apa. Misalkan ketika punya responden hanya sekian persen atau mungkin hanya di daerah Jabodetabek aja, asalkan kita punya alasan logisnya. Oh ternyata kita meneliti soal misalnya perbankan syariah nih, pengguna perbankan syariah. Jabodetabek ini yang paling banyak dia merepresentasikan penduduk yang lainnya, atau mungkin Jabodetabek ini paling mudah akses terhadap ke bank syariahnya. Jadi kita pakai mereka sebagai objek penelitian. Nah, di sana kita menyampaikan di akhir limitasinya. Penelitian ini memang hanya menggunakan responden dari sini-sini dan terbatas pada jumlahnya sekian. Dan untuk rekomendasi penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas lagi, memperbanyak lagi respondennya, misalkan se-Indonesia atau mungkin bahkan dikomparasi Indonesia dengan Malaysia dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau bisa ada implikasi kebijakan yang dipikirkan dengan penuh pertimbangan. Ini bagus sekali untuk ketika kita misalkan ikut call for paper atau kita kirimkan ke jurnal-jurnal yang mereka berkaitan dengan lembaga pemerintahan, misalnya BMEB-nya BI atau mungkin JIMF-nya, Journal of Islamic Monetary Fund dan lain sebagainya, yang mereka ketika kita memberikan rekomendasi kebijakan, kita memberikan rekomendasi regulasi, akan mudah untuk mereka mengimplikasikannya dan bisa diterapkan gitu. Kan Masya Allah kalau misalkan kita menemukan sesuatu, kemudian bisa diamalkan, bisa betul-betul diterapkan, bermanfaat untuk orang lain, jadi manfaat juga untuk diri kita. Terakhir adalah narasinya jelas dan dapat dipercaya. Jadi tidak terlalu mengawang-awang, tapi jelas secukupnya aja. Jadi nggak terlalu panjang lebar. Kemudian kita mulai ke kita lihat jam dulu sebentar. Sudah jam 9. Lanjut kita ke submit. Bagaimana kita mensubmit paper? Pertama tadi, pilih jurnal dengan reputasi yang baik. Kita harus tahu jurnal-jurnal yang baik yang mana. Tadi dikasih oleh Dr. Nisa, salah satunya kita bisa cek di cimabgo.jr. Jadi di situ kita bisa cek jurnal ini apakah terindeks Scopus atau enggak. Tapi nggak mesti dari sana juga, kita bisa pilih jurnal-jurnal yang memang bagus dan biasanya kita akan mudah untuk tahu dengan kita misalkan konsultasi ke yang lebih paham atau kita sering baca tadi. Kemudian kita harus tahu bagaimana skop atau cakupan jurnalnya. Hampir semua jurnal mereka punya skopnya masing-masing dan Aisyah mau menampilkan ini, tapi mungkin nanti kalau misalkan ada yang bertanya, mau tahu lebih lanjut seperti apa contoh cakupan jurnal yang ada dalam website, nanti bisa Aisyah tampilkan. Kemudian juga jangan salah pilih tadi ya, pilih yang memang dia sesuai dengan tulisan kita. Kemudian juga kita perlu membaca contoh artikel yang sudah diterbitkan di jurnal tersebut. Misalnya, Aisyah mau mengirimkan ke jurnal
IJS-nya Emerald. Kita baca dulu nih beberapa paper yang sudah diterbitkan di sana. Cari tahu strukturnya seperti apa, cara penulisannya seperti apa, formatnya seperti apa, template-nya seperti apa, supaya mudah untuk nanti masuk ke sana. Dan rencanakan alternatif lain, misalnya, oke, kalau misalkan saya nggak terima di sini, saya mau coba masukin ke sini. Kalau misalkan nggak diterima di sini juga, saya mau coba ke sini. Jadi kita nggak langsung putus asa ketika ditolak di satu jurnal. Dan tadi hindari jurnal predator, sudah disebutkan juga oleh Dr. Misna, kita bisa cari, ada namanya Bell's List, dan itu ada websitenya, Bapak Ibu dan teman-teman bisa cari di Google, nanti ada listnya, nama-nama jurnal yang mereka masuk jurnal predator yang nggak baik gitu lah, dan memang tidak ilmiah gitu. Kemudian tadi kalau misalkan kita, Aisyah mengatakan kita harus pilih jurnal yang bagus. Nah, tahu jurnal yang bagusnya dari mana? Atau mungkin kita tahu jurnal yang cocok dengan tulisan kita bagaimana? Salah satunya dengan Journal Finder. Jadi ada beberapa penerbit seperti Elsevier, mereka menyediakan satu software, satu fasilitas untuk mencari jurnal yang inovatif. Di websitenya ini namanya journalfinder.elsevier.com. Jadi kita nanti masuk ke sana, mungkin nanti kalau misalkan ada waktu bisa saya tampilkan juga. Nanti di sana kita tinggal masukkan tulisan kita, udah berbahasa Inggris gitu ya, kita upload, kemudian nanti mereka akan mengidentifikasi mungkin kata-kata yang sering muncul itu apa, dan nanti mereka akan merekomendasikan ini jurnal-jurnal yang cocok dengan tulisan kita. Atau kita juga bisa memilih jurnal dari referensi yang kita gunakan. Misalnya Aisyah bahas tadi soal misalkan halal supply chain. Aisyah lihat halal supply chain ini rata-rata diterbitkan di mana? Oh, ternyata misalnya ada Journal of Halal Supply Chain, ada nama jurnalnya seperti itu. Oke, kita coba ke sana. Atau mungkin oh ternyata dia ada diterbitkan di JIMF BI misalnya. Oke, nanti coba kita terbitkan ke sana, kita kirimkan ke sana. Jadi kita lihat literatur banyaknya diterbitkan di mana dan kita bisa cocokkan. Kemudian terakhir yang kita perhatikan juga pilih jurnalnya sesuai dengan kecocokan tema. Tadi tema itu dari Journal Finder, jurnal sejenis. Kemudian juga dari waktu. Ada beberapa jurnal yang memang terkenal dia lama sekali proses ininya ya, proses submitnya, proses sampai akhirnya diterbitkan karena memang jurnalnya bagus dan butuh proses yang berkali-kali gitu ya dalam proses reviewnya. Kemudian juga ada yang cepat, ada yang mereka memang nggak banyak prosesnya, tapi yang penting mungkin sekali 2 kali review udah cukup gitu. Ada yang berkali-kali, Aisyah waktu itu di JIMF BI sampai 9 kali kalau nggak salah, dan itu sampai setahun baru diterbitkan di tahun berikutnya. Kemudian juga kita bisa perhatikan biaya. Ada beberapa jurnal yang meminta biaya. Kalau di Emerald ini dia menarik sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Emerald ini menyediakan kita fasilitas untuk memilih. Kita bisa pilih berbayar, kitanya bayar, tapi nanti jurnalnya open access, semua orang bisa baca. Tapi kalau misalkan kita mau dia gratis, bisa, tapi nanti jadinya limited access. Jadi hanya orang-orang yang punya akses aja yang bisa baca jurnal kita. Kemudian tadi cakupannya, kita harus pastikan bahwa jurnal kita sesuai dengan cakupan jurnal yang mau kita tuju tadi. Selanjutnya ada pahami jurnal, review, dan feedback. Ini kita udah mulai masuk ke proses submit jurnalnya. Pertama, setelah kita tahu scope dari jurnalnya, kita harus tahu bahwa di sana nanti akan ada pihak-pihak yang melakukan assessment, penilaian terhadap tulisan kita. Ada namanya editor, ada namanya reviewer. Editor itu pihak dari jurnalnya, mereka yang menerima jurnal kita, paper kita, dan nanti akan ada reviewer, mereka yang menilai, mereka yang memberikan reviewer yang mereka nanti memberikan penilaian terhadap isi dari tulisan kita. Nah nanti, jadi editor ini biasanya mereka hanya melihat sekilas-sekilas. Oh ternyata tulisan ini udah cocok nih, temanya, skupnya sesuai dengan tulisan kita, dengan jurnal kita, atau mungkin template-nya udah pas. Tapi mereka biasanya, walaupun nggak semua ya, biasanya mereka hanya melihat sekilas gitu. Jadi mereka nggak menilai dari sisi kontennya. Nah nanti yang menilai kontennya itu adalah reviewer ini. Kemudian setelah kita akan masuk ke editorial proses. Inilah di sini ada peer review. Jadi dilihat satu-satu sama mereka, dibaca satu-satu. Dan di sini ada beberapa jenis penolakan yang udah mulai ditolak dari awal nih. Ada beberapa penolakan dengan beberapa alasan. Misalnya dari alasan-alasan umum, karena memang tadi skupnya nggak sesuai, atau mungkin dia terlalu jauh nih, bahasanya terlalu apa namanya istilahnya ya,
maksudnya terlalu lebar gitu, nggak spesifik, nggak jelas mau kemana, atau mungkin memang topiknya nggak menarik, udah terlalu lama gitu, dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan yang umum. Yang kedua ada alasan-alasan ilmiah yang memang berkaitan dengan isi konten kita. Oh ini datanya nggak valid misalnya. Oh ini datanya kurang tepat digunakan dalam metode ini dan lain sebagainya. Yang ketiga ada alasan presentasi. Ini alasan yang mungkin kita sering lalai nih. Jadi salah template di beberapa jurnal. Jadi kita misalkan pakai Times New Roman 12 dengan template yang kanan kiri sama gitu ya, di Justify itu bisa langsung ditolak kalau misalkan memang template mereka nggak gitu. Ada sebagian yang harus misalkan pakai Calibri, ada yang harus pakai Palatino, ada yang harus pakai Garamond, ada yang harus dibikin 2 kolom, ada yang harus abstrak dan ininya terpisah dan lain sebagainya, macam-macam bentuknya. Dan karena kesalahan tersebut, kita bisa jadi langsung ditolak gitu. Itu biasanya di jurnal-jurnal yang mereka memang udah bagus banget, jadi mereka udah nggak ada waktu lagi untuk mereview yang udah salah dari awal istilahnya gitu. Kemudian, nah nanti ini ada score sheet, originalitas, literatur, metode, analisis hasil, implikasi, dan komunikasi. Jadi kalau boleh bercerita sedikit, Aisyah membantu mereview salah satu jurnal Emerald, namanya Jabar, mungkin nanti Aisyah tampilkan juga kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman mau lihat. Dan di situ kita menilai betul-betul dari poin-poin ini. Kita ditanya tentang bagaimana originalitas dari paper ini, kita ditanya bagaimana literatur tulisan ini, apakah dia berkaitan, kita ditanya tentang apakah metodenya cocok, apakah metodenya pas, apakah metodenya betul, kita ditanya analisis dari hasilnya, apakah setelah diolah hasilnya itu bisa dijelaskan dengan baik, dielaborasi dengan pas, kemudian juga ditanya bagaimana implikasinya, apakah dia bisa bermanfaat untuk orang lain, apakah punya kontribusi, dan terakhir komunikasinya, penyampaiannya, apakah bahasanya mudah dipahami, apakah kualitas artikulasinya ini bagus, apakah mungkin ada terlalu banyak kesalahan grammar gitu ya. Nah, itu hal-hal yang juga dinilai dalam penilaian dalam proses review ini. Dan nanti ketika memang kita sudah diterima, biasanya reviewer ini kita akan mengirimkan hasil tadi. Kita kasih komen dari sisi originalitas, literatur, metode, analisis, implikasi, sampai komunikasi. Kemudian kita akan mengirimkan ke editor. Nanti editor akan mengirimkan ke si penulisnya, ke si writernya atau ke si authornya, ke researchernya. Dan dari sini biasanya nih, editor itu perlu diketahui kalau reviewer itu biasanya nggak tahu siapa penulisnya. Itu namanya blind review ya, jadi kita nggak tahu siapa penulisnya, dan dari sana kita jadi lebih adil sebenarnya dalam penilaian. Jadi nggak usah khawatir ketika memang kita baru banget menulis, takut disandingkan ketika misalnya ada yang lebih bagus lagi, itu nggak usah khawatir karena memang reviewer itu biasanya juga nggak tahu kok siapa yang nulisnya. Gitu. Kemudian nanti ketika misalkan memang udah selesai, kita review, kita balikan lagi ke penulisnya dan penulisnya udah menerima, cantumkan draft revisi nanti ketika memang udah mau dibalikin lagi, dan ada namanya satu rejoinder. Kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu mau lihat, nanti bisa saya tampilkan juga di sesi tanya jawab. Rejoinder itu nanti satu bagian yang kita harus menjawab semua pertanyaan dari atau semua komentar dari reviewer itu. Sebenarnya nggak harus dijawab dengan betul-betul diimplementasikan. Misalnya ketika reviewer bilang metodenya nggak cocok, kayak gitu. Kita bisa mengubah gitu. Kita bisa, oke, kita ubah jadi seperti ini. Dan nanti di rejoinder itu kita harus menjelaskan, terima kasih misalkan untuk reviewnya, saya sudah mengganti metode tersebut dengan metode ini yang lebih relevan sesuai dengan literatur ini misalnya gitu. Atau kalaupun misalkan memang kita nggak setuju, kita bisa sampaikan juga. Jadi rejoinder itu fungsinya istilahnya memberikan respon terhadap reviewer. Jadi reviewernya nanti akan baca lagi tuh. Ketika udah direvisi, kita baca, oh seperti ini responnya, oh ternyata dia punya alasan kenapa dia pakai metode ini dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini poin-poin review secara detailnya, mungkin kita bahas sekilas aja ya. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya, cuman ini versi bahasa Indonesianya. Dari sisi originalitas biasanya kita ditanya, apakah makalah ini, paper ini karena terjemahannya agak cepat ya, apakah paper ini berisi informasi baru dan signifikan dan layak untuk dipublikasi. Jadi benar-benar reviewer itu mereka baca satu-satu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, benar-benar harus detail gitu. Ini kira-kira informasinya baru nggak sih, signifikan nggak sih, dan ya itulah, Masya Allah, nggak mudah juga ya untuk kita menilai gitu.
Juga hubungan literatur, biasanya pertanyaannya seperti ini, apakah penelitian ini menunjukkan pemahaman penulis yang memadai tentang literatur yang relevan, dan apakah dia mengutip sumber-sumber literatur yang sesuai, yang kuat gitu ya. Dari sisi metodologi ditanya juga, apakah argumen paper ini dibangun atas teori, konsep, atau ide lain yang sesuai, apakah penelitian ilmiah lain yang menjadi dasar penelitian ini telah dilancang dengan baik, apakah metode yang digunakan sesuai, itu ditanya semuanya. Dan dari hasil juga, apakah hasil yang disajikan dengan jelas dan analisis dengan tepat, apakah kesimpulannya cukup menjelaskan elemen-elemen lain dalam penelitian. Demikian juga bagian implikasi, kita akan ditanya apakah penelitian ini menyebutkan dampak bagi penelitian, praktik, atau masyarakat, apakah penelitian ini menghubungkan antara kesenjangan antara teori dan praktik, bagaimana penelitian ini bisa digunakan dalam praktik, pengajaran, atau mempengaruhi kebijakan dalam penelitian atau pengetahuan, dan lain sebagainya. Dari sisi kualitas penyampaian, kita akan ditanya atau akan dikoreksi nih, apakah ini sudah mengungkapkan topik dengan sesuai teknis di lapangan, pengetahuan yang diharapkan oleh pembaca, apakah kejelasan ekspresi dan keterbacaan seperti struktur kalimat, penggunaan kata akronim semuanya sudah rapi, sudah bagus, itu semuanya di note gitu teman-teman. Jadi hati-hati ketika membuat akronim, walaupun itu hal-hal yang kita sudah sering tahu, misalkan IFI ya, Islamic Financial Institution, atau SDG, Sustainable Development Goals, dia harus disebutkan minimal sekali, yang paling pertama itu harus disebutkan. Karena kalau nggak disebutkan itu bisa jadi satu kesalahan juga, satu hal yang jadi penilaian gitu. Oke, ceritanya sekarang kita udah lewat proses revisi, kita udah dapat review dari para reviewer, dari editornya. Bagaimana cara kita merevisi? Pertama, tanggapi secara langsung dan tentunya dengan tenang komentar dari reviewer. Pastikan baca satu-satu apa yang dimaksud oleh reviewer, dan kita tenang dulu. Tapi kita menanggapi dengan baik gitu. Jadi kita bisa menanggapi dengan betul-betul paham sepenuhnya apa yang memang dia maksud. Kemudian tentunya kita merevisi, kita perbaiki kalau misalkan ada saran, biasanya ada masukan-masukan, dan kita kirim ulang. Jadi udah selesai, oke kita kirim ulang, dan perlu kemudian poin ketiga adalah kita boleh tidak menyetujui pendapat reviewer, boleh kita menolak gitu ketika misalkan disarankan disarankan harus pakai metode ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Dia boleh ditolak, tapi dengan alasan yang baik. Kita tahu alasannya kenapa. Kita paham betul kenapa kita pilih metode ini dan kenapa kita tidak mau mengikuti saran mereka. Waktu itu Aisyah pernah di review, salah satu reviewnya seperti ini. Waktu itu kita menghitung efisiensi bank syariah dan dinyatakan kalau baiknya nama bank tidak disebutkan, katanya gitu, karena itu salah satu hal yang confidential. Dan di situ akhirnya kita menyebutkan bahwa semua data yang kita tampilkan memang sudah sesuai dengan keadaan banknya, dan ini kita dapatkan dari report tahunan bank yang memang dia dipublikasikan secara umum. Jadi memang accessible untuk semua orang. Jadi ketika kita menampilkan, kita memang menggunakan data yang nggak confidential gitu. Kita nggak menggunakan data yang memang dilarang untuk dipublikasikan. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa memang bank-bank syariah ini punya tingkat efisiensi yang bagus gitu. Dan akhirnya diterima, alhamdulillah. Dan perlu diingat bahwa semakin cepat kita revisi akan semakin cepat publikasinya. Walaupun mungkin berkali-kali, tapi kalau kita memperlambat revisi, ya akan lama juga lagi nantinya gitu. Tapi kalau misalkan revisinya cepat, kita langsung balikin cepat juga, itu bisa lebih cepat lagi publikasinya. Dan perlu diingat kalau ketika kita membaca penelitian orang lain yang menjadi rujukan, kita baca paper-paper yang udah banyak nih ya, kita ingat bahwa ternyata paper tersebut juga mengalami proses yang sama seperti ini. Dan dia udah melewati semua proses panjang review ini sampai akhirnya terpublikasi. Jadi supaya kita bisa seperti itu juga, supaya tulisan kita juga bisa dibaca sama orang lain, ya kita harus sabar melewati proses-proses tersebut. Nah, itu sekilas tentang bagaimana proses dalam publikasi, bagaimana proses dalam review jurnalnya, dan tadi yang di awal banget bagaimana kita memilih submit dalam jurnal yang bagus. Seperti itu kurang lebih, ini udah jam 9 lewat. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau tadi mau melihat seperti apa balance list atau mau lihat seperti apa lembar penilaian atau review paper, boleh nanti ditanyakan dalam bagian diskusi. Kemudian saya kembalikan ke Dr. Wisnu. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya gitu ya. Di sini ada Rizdanul Kolbi dan juga ada
Ibu Ernawati. Baik, menarik sekali. Sebentar saya akan ini dulu, sebentar saya akan di close di kita ini dulu.